Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada baginda Rasul termulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan penerusnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Isra Mi'raj. Surat yang menjelaskan Isra Mi'raj terdapat pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sebelum saya menjelaskan tentang apa ayat ini, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang sudah tahu apakah itu Isra Mi'raj? Pasti kalian sudah pada tahu kan? Oke, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan ayat yang tadi saya baca, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1. Di ayat ini terbagi menjadi 9 penggalan, yaitu Subhanallazi yang artinya Maha Suci Allah. Di sini menjelaskan bahwa Maha Suci hanya untuk Allah, karena Allah telah memperjalankan hambanya. Asra bi 'abdihi yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini siapa? Hambanya di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperjalankan di sini maksudnya adalah Isra Mi'raj. Penggalan selanjutnya adalah Lailan yang artinya adalah malam. Di surat ini maksud dari kata malam adalah Allah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Penggalan selanjutnya adalah Minal Masjidil Haram yang artinya adalah dari Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di Mekah. Penggalan selanjutnya adalah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di Isra Mi'raj ini Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Penggalan selanjutnya adalah Allazi barakna haulahu yang artinya yang telah kami berkahi sekelilingnya. Maksud dari kata ini adalah Allah telah berkahi sekelilingnya. Menurut saya sekeliling di sini adalah masyarakat di sekitar Mekah dan yang lainnya. Telah berkahi sekelilingnya adalah Allah memberikan bukti tentang kebesarannya. Penggalan selanjutnya adalah min ayatina, sebagai tanda kebesaran. Maksud di sini adalah bahwa Isra Mi'raj adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penggalan selanjutnya adalah innahu huwa, sesungguhnya itu adalah kata yang sudah pasti, dan Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Penggalan selanjutnya adalah as-sami'ul basir yang artinya Maha mendengar, Maha melihat. Di sini menjelaskan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Setelah menjelaskan Al-Isra ayat 1, saya akan menjelaskan sejarah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bersedih karena kehilangan 2 orang, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur, dan ketika itu pula
malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah dan melakukan perjalanan yang disebut Isra Mi'raj. Rasulullah ketika itu bersama malaikat Jibril menaiki hewan yang bernama buruk, dan malaikat Jibril mengajak ke kota Madinah dan yang lainnya. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad melakukan salat, dan setelah itu Nabi Muhammad naik ke Sidrat dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan setelah dari langit ketujuh, setelah itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah ada perintah sholat dari Allah yang dilaksanakan 50 kali. Tetapi setelah Nabi Muhammad meminta keringanan, Allah menguranginya menjadi 5 waktu dalam sehari. Kesimpulannya, jadi kita harus percaya terhadap kebesaran Allah, dan kita harus melaksanakan sesuatu yang telah diperintahkan Allah. Demikian tablik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.